Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Bianca lagi nonton. Masak apa ya hari ini? Uang jajanku tinggal 10 yen. Emang uang jajanku terlalu sedikit. Masa sih? Tapi minggu depan Ya, minyak goreng juga udah habis. Tinggal sedikit. Bianca. Bianca. Iya, Mbak. Sini dulu, Nak. Iya, bentar, Mbak. Kenapa, Mbak? Ini Ibu mau masak loh, Nak. Tapi minyak goreng udah habis. Tolong belikan minyak goreng ke warung Wak Aceng, Nak. Belinya berapa, Bu? 1/4 aja, Nak. Ini uangnya. Iya, Mbak, aku pergi dulu. Nanti tolong bayar utang Ibu sama Wak Aceng ya, Nak. Kemarin Ibu belanja, uang Ibu kurang 1.000. Nih uangnya. Iya, Mbak. Nah, itu ada kembaliannya 1.000 buat jajan Bianca ya. Ya, Mbak. Aku pergi dulu ya, Mbak. Buruan ya, Nak. Jangan mampir sana-sini. Ibu mau masak loh. Iya, Bu. Aku lewat belakang aja biar cepat. Tutup lagi pintunya. Iya, Mbak. Kok nggak mau hidup ya? Gasnya baru diganti. Males banget ini pergi sendirian. Cepet banget Bianca pulangnya. Perasaan baru pergi. Kok cepet bang? Bu Atun, saya kirain Bianca. Bu Jenab nggak pergi melayat? Melayat? Emangnya siapa yang meninggal, Bu Atun? Ih, Bu Jenab ini gimana? Masa nggak tahu? Itu loh, sesepuh di kampung kita. Wak Ujang meninggal dunia. Udah 80 tahun lebih umurnya loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak tahu loh Bu Atun kalau Wak Ujang meninggal. Ibu Jenab tahu nggak? Wak Ujang itu ya meninggalnya susah Bu Jenab. Saya dengar-dengar ya dari Bu Romla, matanya itu melotot gini loh. Terus dari hidung sama telinganya keluar kayak, saya serem deh kalau cerita. Ya ampun, ngeri juga ya Bu Atun. Gimana nggak ngeri Bu Jenab? Wak Ujang itu kan dukun sakti di kampung kita. Bu Jenab gimana sih? Bu Jenab itu ya punya HP tapi nggak ada paket internet. Itu udah disebarin loh beritanya di grup. Makanya kalau punya HP itu beli paket internetnya. Iya Bu Atun, nanti saya isi paket internet. Kalau gitu saya mau pergi melayat juga lah Bu Atun. Ya udah perginya bareng saya aja. Saya juga takut pergi sendirian, makanya saya ajak Bu Jenab. Tunggu bentar ya Bu Atun. Saya ambil beras sama tas dulu ya. Tunggu ya. Ya buruan ya, saya tunggu. Panas banget lagi, lupa bawa payung. Aduh, mana si Bianca belum pulang lagi. Tapi dia pasti tahu tempat taruh kunci.
Ratna, kamu tahu nggak sebenarnya yang kantut di kelas tadi itu aku. Tapi yang kena tuduh malah si Fauzan. Soalnya wajah Fauzan mencurigakan. Iya sih. Kamu kok nggak ketawa sih, Ratna? Emangnya nggak lucu ya? Dari tadi kamu cuman diam aja. Lucu, Kak. Kalau lucu harusnya ke kamu ketawa. Ini enggak, ke kamu cemberut aja. Ke kamu lagi mikirin sesuatu ya? Lagi ada masalah ya? Enggak apa-apa kok. Kalau enggak mungkin seseorang Ratna diam-diam kayak gini aja. Menurut kamu punya ibu tiri itu asik gak sih? Kamu kan udah punya ibu tiri sama bapak tiri. Kalau menurut aku ya Ratna, tergantung ibu tirinya kayak gimana sih. Lagian aku nggak tahu juga, soalnya aku nggak dekat sama ibu dan bapak tiri aku. Jangankan sama orang tua tiri aku, sesama orang tua kandung aku aja aku nggak dekat. Aku kan ada dekatnya cuman sama nenek. Ngomong-ngomong, ayah kamu mau nikah lagi ya Ratna? Iya Komar, makanya aku kepikiran. Dulu ayah pernah cerita, katanya habis lebaran mau nikah sama Kak Siti. Udah aku talak berkali-kali, tapi ayah juga minta izin berkali-kali. Sebenarnya juga aku nggak tega lihat ayah aku, tapi aku nggak mau punya ibu tiri. Kalau aku boleh tahu, kamu kenapa nggak setuju sih Ratna kalau ayah kamu nikah lagi? Ih, kamu pakai acara nanya. Ya aku nggak mau lah, ibu tiri itu kan serem. Ibu tiri itu pemarah kayak di film-film. Ibu tiri itu cuma sayang sama ayahku, sama aku enggak. Iya Ratna, makanya jangan keseringan nonton film. Kan belum tentu sesama ibu tiri itu jahat. Lagian kan ayah kamu mau nikah sesama Kak Siti. Kak Siti itu juga orang kampung kita. Terus kita kan udah lama kenal sama Kak Siti. Mana tahu nanti dia pas udah nikah sama ayah kamu, dia makin sayang sama kamu. Aku bingung. Tapi aku nggak mau nanti jadi punya dua ibu. Ibu aku kan udah meninggal. Lagian sih Ratna, ke kamu belum nyoba udah takut duluan. Apa salahnya sih ke kamu coba kasih kesempatan sama Kak Siti? Lagian belum tentu sesama ibu tiri itu bakalan jahat kayak di film-film. Daripada kamu jadi beban pikiran terus, kamu jadi sedih, nah nanti kamu sakit. Mending izinin aja ayah kamu nikah sama Kak Siti. Kamu lihat aja deh aku, kedua orang tua aku cerai, terus mereka masing-masing udah nikah lagi. Aku bahagia kok sekarang, walaupun cuma sama nenek. Kamu komplotan ya sama ayahku? Kamu dibayar berapa sama ayahku? Aku nggak mau punya ibu tiri. Bukan gitu Ratna, aku bukan komplotan kok. Aku cuma nggak mau teman aku sedih. Tapi kamu nggak ngerti. Loh Ratna, kok kamu kabur sih? Tunggu, aku takut sendiri di sini. Ratna, Ratna, tunggu. Aku nggak mau punya ibu tiri. Ibu tiri itu jahat. Udah Ratna, jangan sedih. Nggak apa-apa kok. Belum tentu ibu tiri itu jahat. Jangan sedih. Mending kita main aja yuk. Kenapa? Main mobil aku pinjamin ya. Ya udah. Ngang. Dasar Ratna. Emang kayak gini ya tingkah laku anak tunggal itu harus dibujuk-bujuk. Ratna, Ayo kejar.
Mak, Mama hari ini masak apa? Aku lapar nih, mau makan. Mama kenapa ya? Aku tanya kok diam aja. Banget Mama. Mama kok di sini? Bukannya tadi Mama di kamar ya? Mama. Mama kenapa sih? Mana mukanya pucat lagi? Mama tadi itu kenapa ya? Kok Mama bisa tiba-tiba pindah tempat dari kamar ke belakang? Bikin takut aja. Siapa lagi yang nelpon ini? Hah? Mama yang nelpon. Halo, Mak. Jamal, kau udah pulang? Udah, Mak. Tadi aku udah pulang ke rumah. Mama ini lagi tempat melayat Wak Ujang ya. Nanti kalau bapak mau pulang, tolong rebuskan air ya, terus buatkan minum. Nanti mama telat pulangnya. Apa, Mak? Mama di tempat melayat? Terus tadi yang di rumah itu siapa? Di rumah apanya sih Jamal? Mama kan lagi melayat. Kau ini kebanyakan nonton film horor, makanya pikiranmu ada-ada aja. Tadi itu beneran Mama loh. Ih, dimatiin sama Mama. Mama di tempat melayat. Terus yang di rumah tadi itu siapa? Aku takut. Ih. Ya. Ih, banyak. Weh, bisa. Besar. Wah, besar banget. Ih, lagi. Tolong. Itu kan Jamal. Jamal! Bianca, tolong aku Bianca. Kamu kenapa? Tolong Bianca, tolong aku takut. Kamu sini dulu, Jamal, sini. Bianca, tolong aku Bianca. Tadi mama aku jadi banyak. Aku takut. Mama kamu jadi banyak. Maksudnya apa sih Jamal? Aku nggak ngerti deh. Tadi gini Bianca, pas aku pulang ke rumah, aku ngeliat mama ada di kamar. Terus kan aku mau pergi minum ke dapur. Tiba-tiba mama juga ada di dapur. Nggak lama setelah itu ya Bianca, mama nelpon aku. Katanya mama lagi nggak di rumah, mama lagi di tempat melayat Wak Ujang. Aku jadi takut banget. Aku langsung aja kabur. Hah? Tadi ibu aku juga pergi melayat tempat Wak Ujang. Ih, berarti tadi yang aku lihat di rumah itu siapa ya Bianca? Aku jadi takut pulang. Tapi kamu lagi nggak halusinasi kan Jamal? Enggak Bianca, aku nggak lagi berhalusinasi, aku nggak bercanda. Aku serius. Aku main di sini aja dulu ya sama kamu Bianca.
Aku takut pulang ke rumah. Iya, kamu main di sini aja. Oh ya Jamal, kamu tahu nggak gimana Wak Ujang meninggal? Aku nggak tahu. Tadi ya Jamal, aku dengar ibu-ibu ngomong, katanya Wak Ujang itu dulu tuh pernah nuntut ilmu hitam gitu. Terus dia pernah jadi dukun sakti. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu hitam itu meninggal, maka arwahnya itu nggak diterima. Jadi arwahnya bakal gentayangan. Ah, masa sih Bianca? Kamu jangan nakut-nakutin aku deh. Aku juga taunya dari ibu-ibu yang ngomong. Aku juga sih nggak tahu bener atau enggaknya. Bianca, aku jadi takut. Ah, masa kamu anak laki-laki takut sih? Jamal, Bianca, itu apa yang bunyi-bunyi? aku nggak tahu. Orang aku sendirian main di sini. Ih, Apa Wak Ujang dengar kita kali ya Jamal? Bianca, kamu jangan nakutin aku. Aku nggak nakutin. Mama, Bianca, aku takut. Bianca, kabur. Bianca, aku takut, jangan tinggalin aku. Ih, buruan. Ih. Ih, kamu ini. Ayah. Bianca, Ayah. tunggu Bianca. Itu Wak Ujang. Ternyata sesabitnya ketinggalan di sini. Oh, aku udah pusing nyari di rumah. Pulang ah.